لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas dan mutu takwa kita kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, sebuah konsekuensi imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yang pada implementasinya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan-bulannya pesta demokrasi, saudara. Al-Fakir teringat ketika perebutan kekuasaan pada zaman sejarah peradaban Islam di tahun 711 Masehi. Pada waktu itu Gubernur Maroko Musa bin Nusairin mengutus panglimanya Tariq bin Ziyad untuk mengekspansi kekuasaan Islam ke negeri Andalusia. Andalusia itu adalah gabungan beberapa negara yang awalnya menjadi satu, yaitu Portugal, Spanyol, dan Perancis sebagian. Tariq bin Ziyad membawa kemenangan di Andalusia dan bercokol peradaban Islam di Andalusia selama 800 tahun lamanya. Terbukti adanya Istana Alhambra dan Masjid Andalusia dan lain sebagainya. Saudara jamaah yang dimuliakan Allah, 800 tahun umat Islam di Andalusia sudah membangun peradaban, tapi begitu mudah dipukul mundur, berantakan oleh pasukan Katolik yang dibawa Ratu Elizabeth. Begitu mudahnya Islam dihancurkan. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa demikian? Paling tidak ada 3 hal dalam perebutan kekuasaan. Yang pertama, kekalahan Andalusia karena pecahnya umat Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Bagaimana umat Islam dapat mengambil kekuasaan yang kebijakan kepada bangsa Indonesia yang mayoritas Islam?
Karena umat Islam terpecah belah, bagaimana Andalusia bisa? Al-Fakir menyampaikan singkat pada kesempatan yang mulia ini. Lemahnya dan pecahnya umat Islam yang hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan bagaimana keutuhan bangsa Indonesia, yang semakin hari dalam pesta demokrasi bukan kabar kebaikan yang kita sampaikan adalah pesta demokrasi, adalah hari yang gembira, tetapi yang dikirim dan yang dibicarakan adalah berita-berita hoax, berita-berita yang saling memfitnah di antara sesama manusia dan bangsa Indonesia. Bagaimana Allah menurunkan pemimpin-pemimpin yang adil kalau umat Islam saja bertikai, terpecah belah hanya karena sebuah perbedaan pilihan. Kemudian yang kedua, lemahnya peran ulama, lemahnya peran tokoh masyarakat, yang pada akhirnya umat Islam terombang-ambing tanpa arahan, yang pada akhirnya dalam menasehati dalam keagamaan hampir para ulama tidak didengarkan karena peran-peran yang dilakukan begitu lemah oleh para tokoh masyarakat dan ulama. Saudara jamaah yang dimuliakan Allah, patenkanlah umat Islam. Kalaulah manusia ingin baik ilmunya, maka peganglah agama. Kalau manusia atau umat Islam ingin agamanya baik, maka ikutilah ulama. Kalau ini terus terjadi, saudara, jangan harap Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera, adil dan makmur, baldatun tajibatun warabun ghafur. Kalau peran ulama, peran tokoh masyarakat dan pecahnya umat Islam masih terus berjalan dan terjadi, bahkan terjadi polarisasi di antara sesama umat Islam. Kemudian yang terakhir, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jamaah, dalam perjuangan umat Islam tidak mengenal rasa takut. Dalam perjuangan melawan penjajah, bangsa Indonesia tidak pernah yang namanya takut kematian. Apalagi hubbud dunia, cinta yang begitu cinta kepada dunia dan takut akan kematian, yang pada akhirnya tidak ada keberanian dalam berjuang untuk mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang tergadaikan sekarang. 3 hal yang kita jadikan patokan agar umat Islam dalam menghadapi pesta demokrasi, jangan engkau berpecah belah di antara sesama umat Islam. Dalam memilih pemimpin, jangan engkau berdiam diri, wahai ulama, wahai tokoh masyarakat, dalam menentukan pemimpin. Kalau kita berdiam diri, jangan salahkan Allah ketika menurunkan pemimpin-pemimpin yang zalim, yang tidak sehati dengan umat Islam. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar negara Indonesia dijauhkan dari segala fitnah, dari segala bala, dari segala bencana, dari segala kerusuhan, dari segala macam fitnah-fitnah
yang menimpa bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Andai pun ada fitnah yang sampai kepada umat Islam, Allah enggak sampaikan, melainkan berbalik menjadi nikmat buat umat Islam. Mudah-mudahan kita semua dalam menghadapi pemilu ini menjadi manusia bangsa Indonesia yang dewasa, yang mampu mentelaah sebuah kebenaran, kebaikan, sehingga kita tidak mudah terprovokasi dan mudah terpecah belah, sehingga Allah menurunkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu mensejahterakan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله الذي وفقنا لعدم الجموع والجماعة وهدانا إلى سبيل اكتساب الأكمال والسعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على النبي القديم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.